Mari kita bersama-sama mempelajari model Azure. Model Azure adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa membantu guru dalam merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode, bahan, dan media, serta evaluasi. Model Azure merupakan rujukan bagi pendidik dalam mengembangkan pembelajarannya melalui perencanaan yang disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Langkah-langkah model Azure sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah Analyze Learner. Langkah ini harus dilakukan oleh guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Pembelajaran berbasis lingkungan adalah mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik peserta didik. Tujuan utama menganalisis karakteristik peserta didik adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik yang urgen sehingga mereka mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Analisis pembelajaran meliputi 3 faktor, yaitu general karakteristik, specific entry competency, dan learning style. Langkah selanjutnya dalam model pembelajaran Azure adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari silabus atau kurikulum, informasi yang tercatat dalam buku teks, atau dapat dirumuskan sendiri oleh perancang atau instruktur setelah melalui proses penilaian kebutuhan belajar. Tujuan pembelajaran merupakan rumusan atau pernyataan yang mendeskripsikan tentang kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Selain menggambarkan kompetensi yang perlu dikuasai oleh siswa, rumusan tujuan pembelajaran juga mendeskripsikan kondisi evaluasi yang diperlukan oleh siswa untuk menentukan hasil belajar yang telah dicapai. Tujuan pembelajaran juga berisi uraian tentang tingkat penguasaan siswa atau degree terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dipelajari. Langkah selanjutnya adalah Select Methods, Media, and Material. Yang pertama adalah metode. Pemilihan strategi pembelajaran berbasis lingkungan harus disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran. Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah gaya belajar dan motivasi peserta didik yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat mengandung ARCS model. ARCS model dapat membantu strategi mana yang dapat membangun attention, perhatian peserta didik, relevan, berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan, confidence, desain pembelajaran dapat membantu pemaknaan pengetahuan oleh peserta didik, dan satisfaction, kepuasan dari usaha belajar peserta didik. Yang kedua adalah media. Jika merujuk pada kriteria media dan teknologi yang disebut Smaldino, maka teknologi dan media yang dipilih dalam perencanaan pembelajaran ini menggunakan media pembelajaran berbasis lingkungan, melibatkan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, baik itu lingkungan sosial, alam, dan buatan. Dan yang ketiga adalah material. Dalam memilih materi yang akan disampaikan oleh guru, hendaknya materi yang ada harus dimodifikasi dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Hal ini merupakan tugas dan tantangan bagi guru dalam melakukan inovasi media pembelajaran berbasis pada lingkungan. Guru harus peka terhadap materi apa yang bisa disajikan dengan memanfaatkan media lingkungan dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga peserta didik betah, senang, dan tidak bosan dalam pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah Utilize Media and Materials. Perubahan paradigma pembelajaran dari teacher center ke student center lebih memungkinkan pembelajar memanfaatkan materi baik secara mandiri maupun kelompok kecil daripada mendengarkan presentasi guru secara klasikal. Untuk mengaplikasikan materi dan media yang berbasis lingkungan, maka guru perlu melakukan 5P. Yang pertama, review the materials atau mengkaji bahan ajar. Yang kedua, prepare the materials, siapkan bahan ajar. Dan ketiga, prepare environment, siapkan lingkungan. Keempat, prepare the learner, siapkan pembelajar. Yang kelima, prepare the learning experience, tentukan pengalaman belajar. Langkah selanjutnya adalah Require Learner Participation. Pendidik yang merealisasikan partisipasi aktif dalam pembelajaran akan meningkatkan kegiatan belajar. Merupakan suatu proses untuk mencoba berbagai perilaku dengan hasil yang menyenangkan. Dengan pendekatan ini, dalam merancang media pembelajaran, pendidikan berbasis lingkungan, guru harus mencari cara agar pembelajar melakukan sesuatu sesuai dengan yang direncanakan. Disarankan bahwa pembelajar membangun skema mental secara aktif, mengingat atau mengaplikasikan beberapa konsep. Langkah selanjutnya adalah Evaluate and Refine.
Setelah pembelajaran melalui media berbasis lingkungan dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui dampak dan efektivitas penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran. Untuk memperoleh gambaran lengkap, perlu dilakukan evaluasi baik terhadap proses maupun hasilnya. Aspek yang ingin diketahui dalam proses antara lain dampak media dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari hasilnya yang ingin dinilai yaitu ketercapaian kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan untuk peserta didik. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai model ASUR. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami. Sampai jumpa di video berikutnya.